Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misi Dwi Suryani dari jurusan Administrasi Pendidikan dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Dan kali ini kita akan menganalisis yang menarik. Yang dibahas adalah persoalan komunikasi antar pribadi, antar manusia, Anda atau kita dengan seseorang ataupun orang lain. Artinya, memang dalam satu konsep kehidupan sosial amat sangat mustahil. Setiap individu, setiap diri kita terlepas dari kehidupan atau interaksi antara satu dengan yang lain. Karena sebagai makhluk sosial, kita akan butuh orang lain dan media alat yang kita gunakan untuk saling terhubung dengan orang lain. Ya, mau tidak mau adalah komunikasi dan hubungan di antara kedua pihak itu. Kita menyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Seperti apa, dan bagaimana konsep komunikasi interpersonal ini? Sebenarnya tidak sulit, karena setiap orang, setiap kita sudah melakukan, hanya saja dalam persepsi teori. Barangkali ini yang perlu diulas, dipahami, seperti apa sebenarnya perlakuan dan apa syarat-syarat terpenuhnya sebuah konsep komunikasi interpersonal. Dan bagaimana supaya komunikasi ini menjadi lebih baik, menjadi efektif, sehingga kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya, menjadi tujuan dari komunikasi yang mereka bentuk, pola yang terjadi memberikan manfaat-manfaat untuk kedua belah pihak. Karena memang akan banyak sekali noise, akan banyak sekali terjadi hal-hal yang menjadi penghambat efektivitas dalam berkomunikasi. Secara teori akan terlihat akan lebih sulit, padahal sebenarnya kita sudah melakukannya dengan sangat sederhana, yaitu tadi, kita harus mengkondisikan segala sesuatu secara tertulis dan kondisi-kondisi atau bahasa-bahasa yang lebih ilmiah. Kita akan coba lihat seperti apa dan bagaimana polanya komunikasi ini. Kemudian apa saja yang mempengaruhi atau sistem dari komunikasi interpersonal. Menurut berbagai jurnal, berbagai artikel yang kita temukan di dunia maya atau yang pernah kita baca, atau pendapat para ahli komunikasi. Nah, ini yang akan membuat kita menambah wawasan, pengetahuan tentang konsep komunikasi interpersonal. Sekarang kita coba lihat apa sebenarnya pengertian dari komunikasi interpersonal ini. Makna dan pengertian dari komunikasi ini sebenarnya dengan mudah bisa kita pahami jika sebelumnya kita sudah mencoba melihat dan menguraikan berbagai hal tentang proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan seseorang. Konsepnya secara umum ya begitu. Interpersonal artinya adalah antar satu person dengan person yang lain. Proses komunikasi yang terjadi dengan orang lain, yang kadang-kadang disebut sebagai antar pribadi. Itulah komunikasi interpersonal. Tapi kadang-kadang komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut sebagai komunikasi intra dan personal. Jadi berbeda antara komunikasi inter dengan komunikasi intra. Kalau intra berarti di dalam diri. Artinya gini, seperti kita menganonimkan sesuatu komunikasi. Komunikasi interpersonal itu diartikan sebelum penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita sebagai komunikator dalam diri kita sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa komunikasi interpersonal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan hati nurani kita, sehingga kita berbicara sendiri untuk otak, pikiran, dan hati. Misalnya ketika saya ingin berbicara dengan seseorang pada jam tertentu dan mendekati akan waktu itu, saya akan mempersiapkan diri. Nanti saya akan bicara apa? Saya akan berkomunikasi dengan diri sendiri dalam konteks itu, dalam jam itu. Memungkinkan nggak saya bicara yang serius seperti ini? Memungkinkan nggak akan terjadi begini? Nanti dia begini, dia akan welcome nggak? Kalau seandainya begini, apa yang harus saya lakukan?
Kalau seandainya kondisi itu tidak memungkinkan, apa saya teruskan komunikasi ini? Atau apa trik yang seharusnya saya lakukan sehingga lawan bicara yang saya ajak tadi bisa memahami bahkan memaknai sama dengan apa yang saya inginkan. Nah, itu terjadi dalam pikiran kita yang disebut sebagai komunikasi intrapersonal. Intra ini memberikan dampak pada konsep kita. Ketika akan melakukan proses komunikasi interpersonal, jadi besar pengaruhnya persepsi kita dalam konteks memainkan peran. Intrapersonal ketika akan berinteraksi dalam konsep komunikasi interpersonal. Bahkan kesuksesan sebuah komunikasi efektif itu sangat ditentukan oleh komunikator, yaitu kita. Maka dalam kondisi memainkan peran komunikasi interpersonal, kita akan ikut serta berpikir di dalam diri. Lawan bicara saya ini gimana? Kapasitasnya apa? Dia akan mampu tidak memaknain ketika saya menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, bahasa yang ilmiah? Dia bisa paham tidak? Sehingga kita mengasumsikan sesuatu melalui komunikasi interpersonal yang ada dalam diri kita. Sehingga kita dapat wadah kalau ini yang saya hadapi berarti strategi yang harus saya lakukan harus begini. Bahasa yang saya gunakan mungkinnya bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Karena apa? Kemampuan, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya itu kadang-kadang harus kita sesuaikan. Jadi balik lagi ke persoalan yang tadi. Efektivitas sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa? Siapa kita? Pelakunya, komunikatornya, dan intrapersonal mempengaruhi proses komunikasi interpersonal. Karena dalam intra, minimal tentang siapa lawan bicara dan cara strategi yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam komunikasi intrapersonal. Atau nanti, jadi sekarang kita coba memaknain. Jadi kalau begini, apa arti komunikasi interpersonal? Sederhana sebenarnya. Coba kita ambil dari beberapa para ahli, misalnya dari Wenpis. Mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Tatap muka secara langsung jelas interpersonal. Nah, itu yang dijelaskan oleh Wenpis. Dan beberapa ahli lain mengatakan bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Kita dengan pihak lain. Artinya tetap ada dua orang minimal di sini. Komunikasi jenis ini dari beberapa pendapat yang kita kumpulkan dibagi lagi. Yang komunikasi interpersonal ini dibagi lagi jenisnya menjadi komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil, seperti yang tadi di awal yang dijelaskan. Maka komunikasi interpersonal juga berlaku secara kontekstual di mana tergantung pada keadaan, pada budaya, juga konteks psikologikal. Artinya cara dan bentuk interaksi antara individu dengan individu yang lain akan tercorak melalui berbagai keadaan dan kondisi yang terjadi. Nah, interpersonal kalau kita lihat lagi pendapat yang lain, misalnya apa yang dijelaskan oleh Little John. Menuangkan konsep komunikasi ini tahun 1999. Komunikasi antar pribadi menurutnya adalah sebutan lain dari komunikasi interpersonal, interpersonal communication. Jadi ada istilah komunikasi antar pribadi, itu dianggap sebagai sebuah komunikasi antar individu. Individu yang terjadi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Nah, bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini menurut Little Jones adalah komunikasi diadik yang melibatkan. Jadi antar individu itu kita menyebutnya komunikasi diadik. Yang melibatkan apa? Yang melibatkan hanya dua orang. Dan itu dilakukan secara tatap muka, secara personal, yang memungkinkan setiap pesertanya, setiap personal, setiap individu tadi menangkap reaksi yang terjadi. Mulai dari poin-poin yang dikemukakan. Raut wajah, mimik muka, interaksi yang terjadi itu tatap muka. Semuanya terlihat dan dengan jelas, dengan cara verbal dan non-verbal.
Misalnya komunikasi antar suami dan istri, dua orang yang sejawat, dua sahabat yang dekat, seorang guru dengan murid, seorang dosen dengan mahasiswanya, dan lain sebagainya, antara Anda dengan siapa saja. Nah, itu menurut Little Jones. Kita bandingkan lagi dengan Stephen Peamos atau pendapat Seward. Nah, apa katanya? Ciri-ciri komunikasi diadik atau antar individu tadi dengan dua orang yang dekat, sehingga memungkinkan interaksi yang terjadi itu intim, melihat semua gejala yang terjadi, kejujuran melalui tatap mata, gerak badan, body language-nya, intonasi yang terjadi, dan lain sebagainya. Yang kedua cirinya menurut Stephen Mouse Seward ini adalah peserta komunikasi interpersonal, atau kedua peran yang dimainkan oleh dua orang yang berlainan. Ini memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara stimulta atau berkelanjutan dan spontan, tidak disiap-siapkan, dan itu berkembang terus baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, yang menarik yang ketiga menurut Stephen Mouse Seward ini adalah bahwa komunikasi antar pribadi itu sebenarnya sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara atau mempengaruhi orang lain yang menjadi komunikannya kita, demi membujuk mereka, demi mempengaruhi mereka atau lawan bicara kita agar dapat menggunakannya. Karena apa? Karena kita menggunakan hampir ke semua alat indera yang kita punya untuk mempertinggi daya bujuk pesan atau informasi yang kita komunikasikan kepada mereka. Dan sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar pribadi sebenarnya memegang peranan penting hingga kapanpun atau dimanapun selama manusia masih hidup, selama manusia masih mempunyai emosi. Karena komunikasi interpersonal tidak akan pernah lepas dari emosi yang terjadi, rasa senang, rasa bahagia, rasa duka, rasa sedih, yaitu muncul ketika proses komunikasi interpersonal. Nah, kenyataannya komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih akrab, lebih intim, lebih dekat dengan sesamanya. Berbeda dengan komunikasi lewat media massa, media sosial, seperti sekarang contohnya, akan sangat berbeda. Kemudian melalui surat kabar, televisi, ataupun teknologi canggih sekalipun, bagaimanapun secara tradisional, komunikasi interpersonal yang melakukan tatap muka secara langsung jauh lebih memungkinkan hubungan interpersonal, hubungan yang lebih intim, kedekatan emosional terjadi. Karena apa? Karena komunikasi itu akan terus berkembang dengan nyaman, dan kita bisa memaknai kejujuran orang melalui body language yang terjadi, sehingga pikiran-pikiran negatif akan bisa diatasi, atau kecurigaan komunikasi itu yang membuat proses yang terjadi itu lebih cepat dan semakin mengurangi miskomunikasi atau noise yang terjadi antara kedua belah pihak. Ada yang menarik dari satu catatan Jalaluddin Rahmat. Beliau ini meyakini bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, ada juga yang disebut sebagai atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Yang pertama yang kita lihat adalah beberapa hal yang menurut Jalaluddin tadi atau pendapat lain yang saya coba satukan. Ada sekurang-kurangnya 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah kepercayaan. Bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, bila seseorang merasa dirinya bisa menerima, tidak akan dikhianati, kayak drama sekali, tapi kita memang ada satu tuntunan bahwa kita yakin kepada lawan bicara kita, maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya ketika kita yakin, kita percaya, kita menyerahkan segala sesuatu bahwa dia memang orang yang paling pantas untuk memberikan reaksi atau komunikasi yang ingin kita lakukan. Akan jauh lebih membuat diri kita setiap individu itu terbukti akan welcome untuk melakukan atau menunjukkan proses komunikasi interpersonal yang terjadi. Dan kepercayaan kita terhadap orang lain
atau kepercayaan kita kepada komunikator atau kepada komunikan. Antara kedua belah pihaknya paling tidak itu akan tumbuh sebenarnya bila ada faktor-faktor yang turut yang seharusnya kita pikirkan. Misalnya karakteristik dan maksud orang lain. Artinya adalah orang tersebut memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, memiliki pengalaman dalam bidang tertentu. Karena orang-orang itu memiliki sifat-sifat yang bisa diandalkan dan dianggap jujur dan konsisten. Artinya faktor ini turut mengamati ketika orang lain berbicara atau ketika kita ingin berbicara dengan orang lain. Ketika faktor itu ada, kepercayaan dan itu akan tumbuh. Nah, faktor yang lain kekuasaan. Artinya apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki power atau kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya akan patuh dan tunduk, misalnya kita terhadap binaan, kita terhadap orang tua, maka akan akan lebih percaya kita berbicara atau mendengarkan omongan mereka dibandingkan orang yang satu level. Jadi kekuasaan kadang-kadang memberikan paradigma dan pengaruh besar mempengaruhi orang lain untuk bisa menerima, untuk kadang-kadang bisa lebih percaya, dan kekuasaan itu bukan hanya persoalan power karena kedudukan, tapi karena memang kekuasaan dia memiliki sesuatu kekuatan yang kadang-kadang di luar kendali kita, yang bisa dipercaya oleh umat, misalnya seperti ulama, seperti orang tua kita. Meskipun kadang-kadang mereka tidak lulus SD, sekalipun dia orang tua kita yakin dan percaya berbagai pengalaman karena budaya mereka, kemampuan interaksi mereka, dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang ini pun tentu kita percaya sesuatu bahwa mereka orang tua yang paling mengerti dan paling tahu tentang kita. Nah, kemudian yang ketiga, faktornya yaitu kualitas komunikasi yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan. Bila maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas, harapan sudah dinyatakan, segalanya dikelirkan oleh si komunikator, itu dengan meyakinkan, menyederhanakan bahasanya itu sehingga bisa dipahami oleh si komunikan. Maka sikap percaya komunikan biasanya akan muncul, dan itu akan lentur dengan enak, dengan sendirinya. Lambat laun, walaupun dia awalnya masih meraba-raba, tapi ketika proses komunikasi yang berkelanjutan, kepercayaan itu akan muncul akibat kualitas komunikasi yang sifatnya lebih intim. Yang kedua yang turut mempengaruhi komunikasi interpersonal itu adalah perilaku suportif namanya. Perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi, dan beberapa ciri perilaku yang suportif itu: satu, evaluasi dan deskripsi. Maksudnya kita tidak perlu memberikan kecaman ataupun kelemahan dan kekurangan. Dan yang kedua, orientasi. Masalah berkomunikasikan keinginan untuk kerjasama, mencari pemecahan masalah, bahkan mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan sekaligus menentukan cara menyampaikan tujuan itu. Harus sangat clear. Dan yang ketiga cirinya adalah dari perilaku suportif. Ini adalah sportivitas, sikap jujur, dan dianggap tidak menyelimuti motif atau modus-modus tertentu atau keinginan-keinginan tertentu yang terpendam. Pokoknya sportivitas saja. Biasanya sportivitas itu lebih bisa diyakini dan dipahami dan dipercayai. Hal yang ketiga yang mempengaruhi komunikasi interpersonal kita menyebutnya sikap terbuka atau adanya keterbukaan antara kedua belah pihak. Kemampuan sikap terbuka ini adalah sebenarnya kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat kuasa, kondisi, materi, atau informasi tadi. Pencarian informasi dari berbagai sumber, kesedihan, mengubah keyakinan profesional, dan lain sebagainya. Terbuka segala sesuatu, tidak hanya terbuka untuk individu ke individu, tetapi terbuka terhadap isi materi atau kajian yang dibahas sebagai informasi tadi. Jadi terbuka terhadap kritikan. Kalau memang kita berasumsi tentang A,
ternyata lawan bicara memberikan argumen yang lebih baik dan lebih kondusif, sehingga spontanitas komunikasi yang terjadi menjadi lebih intensitas. Jadi jangan berasumsi bahwa kita merasa paling benar, karena tidak terpukat terhadap masukan-masukan, terhadap informasi yang sebenarnya berkembang yang belum tentu juga semuanya kita pahami dan kita tahu. Nah, kemudian yang keempat dipengaruhi juga oleh persepsi interpersonal namanya. Persepsi itu memberikan makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi secara indrawi. Persepsi interpersonal ini adalah memberikan makna terhadap stimulan atau stimuli indrawi yang berasal dari komunikan atau dari seseorang lawan bicara yang berupa pesan verbal ataupun nonverbal. Bahkan di dalamnya termasuk kecermatan dalam persepsi interpersonal, di mana semua ini akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Seorang peserta komunikasi yang salah dalam memberikan makna terhadap pesan itu yang mereka komunikasikan mengakibatkan biasanya komunikasi itu menjadi gagal, menjadi miskomunikasi. Karena itu tadi, dua belah pihak harus mampu memberikan makna terhadap pesan yang disampaikan dalam konteks yang sama. Karena efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh makna yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang kelima, yang memberikan pengaruh dalam komunikasi interpersonal itu adalah konsep diri. Konsep diri itu kalau kita coba pahami sebenarnya menjadi pandangan atau perasaan kita sendiri tentang diri kita. Kita punya konsep terhadap penilaian dan perasaan kita. Kita punya penilaian-penilaian tersendiri, penilaian-penilaian sendiri terhadap diri kita masing-masing. Konsep diri yang positif biasanya akan ditandai oleh beberapa hal. Positif, jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki konsep positif terhadap diri sendiri. Karena konsep yang negatif cenderung akan memberikan konsep negatif juga, dan ini akan menghambat proses komunikasi personal dengan siapapun. Minimal ada 5 tanda ciri bahwasanya kita mempunyai konsep diri yang positif. Yang pertama adalah keyakinan. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan level yang sama. Artinya manusia diciptakan setara oleh Tuhan, tidak lebih tinggi dan tidak pula lebih rendah, dan persepsikan diri dalam konteks selevel. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Tapi sebaliknya juga, jangan terlalu senang ketika dipuji. Karena pujian kadang-kadang itu menjatuhkan. Yang keempat adalah menyadari bahwa setiap orang memang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat. Konsep yang kelima adalah kita harus mampu memperbaiki diri, karena kita sanggup. Artinya apapun kesalahan, kekurangan dalam diri kita harus sanggup perbaiki. Yang keenam, faktor atau hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah atraksi interpersonal namanya. Ini adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan termasuk daya tarik seseorang, dan kesukaan kita pada orang lain. Sikap positif dan daya tarik yang dimiliki oleh seseorang, khususnya dalam hal yang pertama dalam penafsiran pesan, ataupun penilaian terhadap informasi yang akan disampaikan. Kalau ini terlanjur dilakukan, kita akan menjadi buta untuk menilai sesuatu secara subjektif, tidak objektif. Jadi harus sangat hati-hati dalam menilai komunikasi interpersonal itu. Alasan kedua yang mempengaruhi atraksi interpersonal, komunikasi interpersonal ini adalah persoalan efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi itu dinyatakan efektif bila menyenangkan. Bagian terakhir yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang ketujuh, yaitu hubungan interpersonal sendiri, hubungan antara kita dengan lawan bicara, hubungan antara komunikator dengan komunikan. Hubungan ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi yang melibatkan kedua belah pihak, artinya hubungan yang baik.
emosional yang terbuka antara kedua belah pihak, mau tidak mau memberikan respon positif atau memberikan pengaruh kepada proses komunikasi yang terjadi. Karena lebih nyaman, lebih enak, lebih terbuka, lebih percaya. Itu ngumpul semuanya. Akan bisa ngerasain akan berbeda jika berbicara dengan sahabat dekat yang kenal dibandingkan kita akan berbicara dengan seseorang yang ada sesuatu justru dia baru dikenal. Nah, kita coba ambil satu pendapat yang sekitar tahun 76-an, namanya Miller. Dalam konteks ini dia menjelaskan bahwa memahami komunikasi interpersonal menurut Miller menuntut hubungan simbiosis mutualisme. Artinya saling menguntungkan antara komunikator dengan komunikan. Artinya gini, jadi dapat kita simpulkan komunikasi interpersonal akan jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antara kita sebagai komunikator dengan komunikan semakin dekat. Artinya ada kepercayaan, ada penerimaan. Maka tuntunan dalam komunikasi efektif sebenarnya tergantung di kitanya si komunikator. Makanya kita dituntun untuk mengenal siapa lawan bicara, siapa si komunikan kita. Semakin kita bisa merasakan, semakin bisa kita berani membuka diri atau justru berempati, bersimpati untuk ada di posisi mereka. Komunikasi akan jauh lebih menyenangkan dan berkembang. Oke, barangkali inilah analisis untuk kali ini, sehingga bisa memberikan wawasan, mempengaruhi, dan mudah-mudahan akan memberikan dampak positif dan masukan untuk kita agar komunikasi yang melibatkan kita dalam komunikasi interpersonal dengan siapapun bisa kita jalani dengan sebaik mungkin sehingga menjadi lebih efektif. Saya Missy Dwi Suryani, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.